Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada kesempatan yang baik ini berjumpa lagi dengan saya di channel Jagat. Hari ini saya vlog di makam almarhumah putri saya, Niken Dwi Ainingtyas. Kebetulan hari ini adalah ulang tahun istri saya. Saya menengok makam mamanya sekaligus ziarah kubur. Juga sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya dimanapun berada yang telah memberikan subscribe di channel saya. Mudah-mudahan menjadi berkahan dan barokah. Jika yang belum subscribe, kami ucapkan, saya persilakan subscribe karena subscribe itu gratis. Juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan senior-senior YouTuber yang telah memberikan banyak pengalaman ilmu dan pencerahannya kepada saya pribadi untuk bikin konten yang lebih baik lagi. Pada kesempatan ini saya nge-vlog di makam putri saya sebagai bentuk rasa rindu saya terhadap anak saya almarhumah Niken Dwi Ainingtyas. Juga inilah bukti nyata bahwa kasih orang tua itu sepanjang jalan, bukan sepanjang galah. Orang tua akan selalu mengasihi anak-anaknya, putra-putrinya sampai kapanpun, dalam keadaan apapun tidak akan pernah luntur. Itu ikutin vlog saya pada hari ini untuk ziarah ke makam anak saya almarhum Niken Dwi Ainingtyas. Juga bahwa sungguhnya ziarah kubur itu adalah mengingatkan kita Rasulullah SAW bahwa harta kita, pangkat kita, istri, anak kita, keluarga kita suatu saat akan kita tinggalkan, dan bahwa sesungguhnya cinta dunia itu semu dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekal dan abadi. Itu ikutin konten saya pada pagi hari ini di makam almarhumah anak saya Niken Dwi Ainingtyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah dua wanita yang selalu menemani hari-hari saya dimanapun saya berada untuk bikin konten, yaitu istri dan putri kecil titipan almarhumah anak saya Niken Dwi Ainingtyas. Mudah-mudahan kelak putri kecil ini bisa menjadi putri yang solehah, yang berguna bagi agama, bangsa, negara, dan masyarakatnya. Juga mudah-mudahan kami berdua selalu diberikan kesehatan dan umur panjang untuk membesarkan dan merawat titipan dari almarhumah anak saya Niken Dwi Ainingtyas. Sekarang saya sudah ada di makam putri saya. Untuk saya akan memotong rumput dah panjang-panjang ini, sahabat-sahabat semuanya. Si kecil mau memberikan bunga Ya, untuk mamanya. dan putrinya yang ulang tahun, juga Indahnya yang ulang tahun hari ini minta hadiah untuk datang ke makam putrinya atau makam mamanya. Dan si kecil Naulaswa akan berikan bunga untuk mama. Oke sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, bunga yang terindah untuk mama. Ini sahabat-sahabat semuanya, kasih orang tua sepanjang jalan, karena jalan itu tidak pernah ada batasnya, dan kasih orang tua tidak akan pernah mengenal waktu dan tidak pernah akan mengenal dalam keadaan apapun juga. Ini anak saya yang nomor 2, waktu meninggalkan si kecil Nawala umur 2 tahun 8 bulan. Saya akan motong rumput dulu, sahabat-sahabat semuanya, karena sudah panjang saya
Hari ini agak pagi karena kebetulan di daerah Depok sedang musim hujan kalau siang sampai sore hari. Bila kita punya orang tua, punya saudara, anak, istri yang memang sudah diambil oleh Allah lebih dulu, tetaplah kasih sayang kita terus kita pupuk, karena dalam agama Islam yang saya anut dan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya manusia anak Adam itu akan terputus segala amal ibadahnya terkecuali 3 perkara. 1 yaitu ilmu yang bermanfaat, 2 doa anak yang soleh, dan 3 sedekah jariyah. Bahwa sesungguhnya ziarah kubur salah satunya adalah hikmah mengingatkan kita semuanya bahwa kapanpun dunia ini akan kita tinggalkan, maka hendaklah kita dalam hidup di dunia selalu menanam kebaikan kepada semua orang, menghormatin semua orang, pupuk rasa untuk berbersih hati, hilangkan rasa iri, dengki, dan berprasangka yang buruk. Karena hal-hal yang itulah yang sesungguhnya akan juga menghambat pintu kebaikan, pintu keberkahan, juga pintu rezeki. Itu pesan saya sahabat-sahabat semuanya. Karena para ahli kubur kita salah satunya menagih di antara 3 perkara yang bisa menyambung para almarhumah ahli kubur kita, yaitu doa anak yang soleh. Karena dengan doa kita mudah-mudahan semua para ahli kubur kita kuburnya dijadikan oleh Allah Radul Miradil Jannah, yaitu taman-taman surganya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga nanti di akhir semuanya kita mendapatkan keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saya potong dulu sahabat-sahabat semuanya karena sudah panjang rumputnya. Sambil muter nggak apa-apa. Adik suka tempat mama? Adik kangen sama mama sayang ya? Iya. Ini sahabat-sahabat semuanya perlu diketahui ada beberapa segmen konten video saya ada di makam, kalau ada di makam anak saya, konten-konten yang terdahulu. Kali salah satunya juga amanah anak saya dulu, putri saya Niken, mau bikin konten video untuk putrinya semasa almarhum masih ada, masih hidup. Dan akhirnya dengan seiringnya waktu saya mencoba untuk merintis lagi membuat konten video. Mudah-mudahan kelak nanti bisa menjadi sejarah, khususnya anak-anak saya. Halo Naura, senang sayang ya jajak ke rumah mama sayang ya? Halo. Ya? Iya, senang sayang ya? Senang. Aku kangen sama mama sayang ya? Kangen sama mama? Sayang. Iya. Mama rumahnya udah bagus sayang ya? Iya. Papa rontokannya nih
itu. Iya, nanti Bapak ambil ya sayang ya. Iya. Kamu nggak apa-apa ya? Gimana enggak ya? Halo guys, lagi nengok ke makam mamanya Naula karena Naula kangen. Anak saya. Ini anak saya, Niken Dayanentias, yang sudah lebih dulu diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Naula sama Nenda Sama bapak. doain mama bareng-bareng. Ya, Naula sayang mama. Sayang, I love you mama. Ini yang tadi itu apa namanya? Dan saya untuk sahabat-sahabat semuanya, walaupun mungkin ada yang tertinggal anaknya, ditinggal istrinya, ditinggal suaminya, ditinggal orang tuanya lebih dahulu, tetaplah cintai dalam keadaan apapun. Sudah ya, ini biar apa ini? Karena kalau kita mendoakan, kita nanti satu saat juga akan didoakan oleh orang lain. Kita akan disayangi orang. Janganlah hanya mencintai sewaktu masih hidup, sewaktu masih ada di dunia saja. Karena cinta kita akan sampai akhirat. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan, dikumpulkan jadi satu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam alam barzah, para almarhumah itu mengetahui bahwa ahli kuburnya itu mendatanginya, bahwa ahli kuburnya itu mendoakannya. Satu-satunya doa orang muslim belum akan terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita belum mendoakan saudaranya muslimin muslimat, mukminin mukminat. Kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya bila mana kamu hanya mendoakan dirimu dan keluargamu, kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak adil. Jadi sahabat-sahabat semuanya, kalau kita sering takziah kubur, kita akan menjadi orang yang selalu hati-hati, akan selalu mawas diri bahwa apa yang kita banggakan, apa yang sahabat-sahabat semuanya, bahwa takziah kubur itu banyak manfaatnya. Kita akan menyadari diri kita ini tidak ada artinya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat nanti kematian datang menyambut kita, harta kita yang kita banggakan, rumah kita, jabatan kita, pangkat kita, anak istri kita, semua tidak ada artinya apa-apa. Hanya amal yang selalu kita ingat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam dunia berbesarlah hati kita kepada siapapun juga. Tidak boleh kita mengirikan di dalam hidup ini. Mengirikan ilmu yang baik, mengirikan ilmu yang baik itu boleh. Mengirikan orang yang soleh, orang yang solehah itu boleh. Tapi kita tidak boleh mengirikan selain itu. Karena dengan kita mengirikan ilmu yang baik, kita akan berusaha menjadi manusia yang baik, manusia yang bisa membawa manfaat untuk dirinya, keluarganya, juga masyarakatnya. Dan dalam keadaan apapun, senang dan susah, dia selalu tawakal, tawadu pada Allah. Bahwa hidup semua akan menghiasi
senang, tawa, duka, dan air mata. Tapi kalau pampat ya kayak nasi. Batu sayang ya, kasih ya nak ya. Biar makamnya mama rapi dulu nak. Ini bunga dari mana? Dari Naula untuk mama sayang ya. Tercinta. Dan nanti kita kumpul kali Allah dalam surganya sayang ya. Allahumma. Dan juga saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada siapapun juga, bila kita ingin berbuat baik, apalagi terutama pada anak-anak yatim atau yatim piatu, janganlah kita memilah kenal ataupun tidak kenal, karena sesungguhnya bila kita berbuat baik, walaupun itu kepada anak-anak yatim ataupun yatim piatu sekalipun, tapi kita bila memilah dan memilih karena faktor kenal tidak kenal, ujungnya kita sudah berbuat zaliman. Dan saya juga berpesan kepada anak-anak yatim ataupun anak-anak saya yatim piatu, janganlah kalian bersedih hati, terimalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan kalian kebahagiaan, kalian akan diberikan oleh Allah sebenarnya rezeki dari mana arah yang tidak disangka-sangka, dan Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kalian dari orang-orang yang dibolehi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada kalian. Yang penting tetap semangat, tetap optimis untuk menatap masa depan, karena sesungguhnya rumah yang megah dan seberuntung-beruntungnya rumah di dunia ini bukan rumah yang besar, rumah yang megah, rumah yang mewah, melainkan rumah yang beruntungnya di dunia, yaitu rumah yang di dalamnya dihuni anak yatim, yatim piatu. Itulah sesungguhnya rumah yang sangat beruntung, dan itu apa yang beliau sampaikan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngasih bunga guys, sahabat-sahabat semuanya, Sabun bunga, tanda cintanya sama mamanya. bisa rindu sama mamanya. Rindu sama mamanya. I love you mama. Lah, mau Naula mau apa saya menyiram. Bismillahirrahmanirrahim. Panas ya ini saya. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat semuanya, saya izin untuk berdoa dulu untuk almarhumah anak saya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan curahan maghfirah di alam kuburnya. Allah terima segala amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosa dan khilafnya, dan Allah menjadikan kuburnya Radhah Mirul Jannah. Juga kepada
saudara-saudara semua, para ahli kubur yang ada di makam ini juga semua kuburnya diberikan oleh Allah. Allah menyebut jannah. Allah ampuni segala dosa-dosanya dan Allah terima segala amal ibadahnya kepada semua saudara saya muslimat, mukmin mukminat yang ada di makam ini. Saya minta izin untuk doa dulu untuk anak saya dan mengirim doa dulu. Alhamdulillah, Rabbil sahabat-sahabat teman jaga dimanapun berada, saya sudah selesai menengok makam putri saya Niken beserta Naula dan Lindanya. Juga saya sudah selesai mengirimkan doa tahlil untuk putri saya almarhum Niken Dianisias bersama putrinya Naula Sifa. Mudah-mudahan almarhumah putri saya Niken oleh Allah sekali lagi selalu jadikan kuburnya Raudhah Minal Jannah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat di channel Pengelana Jagat yang telah memberikan support, doa, juga subscribe dan setia menonton video saya. Mudah-mudahan nanti channel saya kelak juga bermanfaat untuk anak-anak yatim atau yatim piatu, karena mereka juga harus atau mempunyai hak untuk tertawa dan bahagia seperti anak-anak yang lainnya yang masih mempunyai kedua orang tuanya. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada pasien-pasien saya yang juga banyak memberikan support kepada saya, juga doa. Dan saya juga mohon maaf banyak permintaan konten saya masalah ruqyah, kenapa nggak diupload di channel saya mohon maaf karena video ruqyah pasien-pasien saya untuk sementara waktu saya belum ada atau berpikir untuk saya jadikan konten, karena banyak hal-hal yang sifatnya privasi yang harus saya jaga atau harus saya lindungi. Itu saja. Masalah banyak masukan masalah video ruqyah kenapa tidak diupload di channel saya mohon maaf karena ada hal yang privasi yang tidak mungkin untuk sementara waktu tidak saya upload di channel saya. Biarkan untuk sementara waktu channel saya menjadi channel hiburan atau menghibur, karena kita sudah berkreasi dan berkreasi kita menghibur orang menjadi tertawa adalah sebagian daripada sedekah atau amal perbuatan yang baik, karena kita bisa menyenangkan hati orang lain untuk tertawa bahagia. Karena disinilah sesungguhnya konten saya, bahwa konten saya lanjutkan seperti tadi wasiat dari almarhumah putri saya Niken untuk putrinya Naula semasa masih hidup, membuat konten channel putrinya. Kebetulan beliau sudah diambil Allah Subhanahu wa taala lebih dulu. Saya teruskan juga konten ini sebagai penghibur, penghilang air mata kami di saat kami datang rasa rindu. Juga mudah-mudahan kami selalu diberikan semangat dan selalu konsisten membuat video yang tentunya bermanfaat. Walaupun waktu saya itu sesungguhnya sangat sulit atau sedikit sekali, karena pekerjaan saya setiap hari itu menolong orang dari manapun juga. Dan mudah-mudahan yang utama apa yang saya lakukan dan apa yang keluarga saya lakukan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, juga menjadi keberkahan dan barokah dalam hidup saya juga hidup keluarga saya. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.